Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah majelis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang marah dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, seperti biasa sebelum kita mulai mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Mansur Hafiz al-Kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahib hadar makam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Rada Al-Samad usulihim wa furuhim zawukum karim majmin Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa idhum jannah wa idalina min barakatih ma sara anwarim min afadim fi din wa dunya wal akhirah. Syekh Walida wa lamul Fatihah. Sampai mana? 175 kayaknya. Ya. Ini lama ngaji nih. Wa minal kalamil jami ma dzukira anna aliyan radhiyallahu anhu azza qala iya. Itu aja tuh. Kayaknya itu sih. Ada enggak? Ada. Ada bil. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana barakatuhu fid dharain amin. Enggak punya kitab besar? Hah? Beli dong, yang bonsaimu dibeli. Kitab. Masih gampang kan nyarinya nih? Kitab. Datang Pak Umam. Selamat datang Pak Umam. Lama enggak datang deh. Wa minal kalamil jami. Jadi ringkesnya begitu deh. Ringkesnya dari semua omongan ya kemarin. Ini ngomongin masih sabar ini. Masih ngomongin sabar. Madzukira sabar terus terhadap urusan masih ingat gak sih? Kita disuruh sabar sama 4 hal. Ya. Dalam pertempurannya 4. Itu sabar terhadap ketaatan, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap tidak berlebihan dalam urusan kehidupan dunia, sabar untuk menghadapi ujian dan musibah. Itu. Wa minal kalamil jami, dan ringkasnya padat daripada makna-makna semua itu mazukirah, dari apa-apa yang dikatakan oleh Ali, anna Aliyan radhiyallahu anhu azza wa jalla faqala. Ali mengatakan, ringkasnya nih, menurut Ali dari semua itu Ali mengatakan in sobarta jarot alaikal maqadiru wa anta ma'jurun. Gitu. Kata Ali, kalau kalian sabar, kalau kamu sabar, jarot alaikal maqadir, telah terjadi memang semua takdir kepada dirimu. Wa anta ma'jur, kamu akan mendapat ganjaran pahala. Maksudnya kalau kita sabar, emang kita harus sabar. Kenapa? Semua sudah terjadi. Takdir Allah sudah pasti terjadi sama hidup kita. Dan kalau kita sabar dengan takdir yang udah ada, kita akan dapat ganjaran pahala. Begitu. Jadi seharusnya memang sabar aja. Karena apa? Jarot alaikal maqadir, karena yang namanya takdir itu sudah terjadi, sudah ditentuin. Jadi nggak bisa kita nggak nerimain. Gitu. Makanya sabar aja kalau kata Ali. Wa anta ma'jurun di sini bisa babi sabrika ajran mudha'afan ala ajri syukri. Ya. Yaitu dengan kenapa dikatakan mendapat ganjaran pahala? Karena sebab sabarnya kita itu kita akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sabar menghadapi hidup segala macam, ya itu sebenarnya kita dapat pahala terus. Makanya kadang kita nggak sadar suatu saat kalau kita hidup di dunia ini kan penuh dengan permasalahan, ya, kesulitan hidup segala macam. Tapi kita berusaha jalani dengan baik tanpa menjadi orang yang jahat. Maksudnya tetap jadi orang baik, tetap berusaha nggak jadi
pencuri, culas, nyolong gitu, tetap walaupun beratnya hidup tapi jalanin aja. Itu sebenarnya kita luar biasa pahala yang akan kita dapat di sana. Kita nggak tahu aja. Ternyata ganjarannya luar biasa. Gitu. Ya, dengan cobaan tumpang tindih misalnya punya anak kayak macam duitnya lagi agak puyeng, bingung tapi sabarin aja. Ya sabar di sini maksudnya jangan sampai ngelentap atau apa, sampai nyolong atau apa. Atau jadi kita jadi orang nggak bener. Jadi rusak karena kebutuhan yang luar biasa gitu. Tapi kita tetap sabar mencari tetap yang halal walaupun berat. Ini sebenarnya ganjaran pahalanya banyak. Kita nggak tahu aja. Ya kita nggak lihat. Ya. Yang dikatakan kita jadi nggak sabar kan saat kayaknya udah nggak sanggup akhirnya udah dah miara tuyul lah begitu ya. Akhirnya miara tuyul ya. Bini disuruh lu jagain lilin ya, gue mau keluar. Ya jadi itu udah keluar ya, maksudnya dia udah nggak sanggup sabar berarti ya, sampai nyolong atau julas atau apa. Nah itu udah nggak sabar berarti, karena kalau sabar itu dapat pahala yang luar biasa ya. Kita dizolimi misalnya dengan keadaan ya, di Indonesia kan kita tahu sendiri ya, hukum itu kan kayak pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas, dan korbannya adalah rakyat-rakyat lagi. Tapi sabar aja, ganjaran pahalanya luar biasa dia. Begitu ya, ada orang yang capek kerja gitu, nyari duit, banting tulang, ngojek, apa gitu, jalan panas-panasan, cuma dia tetap sabarin, ya udahlah ini rezekinya. Padahal ada orang-orang yang korupsi yang segitu mudahnya. Biarkan aja, kita tetap jadi orang yang jalanin hidup dengan halal, bener, dengan segala kekurangan dan sabarin semua. Insya Allah kita belum mati soalnya. Kalau kita mati kita tahu begitu banyak ya pahala ganjaran orang-orang yang sabar. Karena yang sabar itu ganjarannya langsung dari Allah. Allah yang mengurus orang-orang yang sabar. Begitu. Jadi jangan pernah menyerah jadi orang sabar. Jangan katakan sabar ada batasnya. Nggak ada. Sabar nggak ada batasnya. Kalau yang dibilang ada batasnya itu marah karena Allah, cinta karena Allah. Gitu. Sahabat dan Nabi bukannya marahnya ada batas, sabarnya ada batasnya. Saat dia marah itu bukan berarti dia udah nggak sabar, tapi ini urusan agama. Kalau urusan agama harus marah, begitu. Jadi bukan mereka kok tuh sahabat ada yang marahnya sabarnya habis, nggak habis. Kalau untuk kenuturan pribadi sabar mereka nggak ada habis. Tapi kalau urusan agama ada babnya, marah karena Allah, cinta karena Allah, gitu. Marahnya karena agama. Jadi kalau kita yang dihina, Nabi itu dihina sabar aja. Cuma kalau agama baru dia marah. Nabi bukannya nggak pernah marah, tapi Nabi selalu menyatakan yang benar itu benar. Jadi kesannya itu kayak orang marah, tapi kebenaran dia akan kencang. Gitu. Jadi nggak ada urusannya kalau dibilang orang sabar ada batasnya. Buktinya orang kalau udah capek dia marah, nggak ada begitu. Kalau yang dibilang marah dalam Islam itu urusan syariat baru boleh marah. Gitu. Kalau pribadi disuruhnya sabar nggak ada batasnya. Sabar terus ya, akhirnya kolab dah, stroke. Nahan sabar. Makanya karena kita nggak punya solusi. Sebenarnya di Islam tadi dikasih tahu cara solusinya menahan kesabaran ya. Kalau emang dalam posisi fisik gitu tuh, kalau dinahan terus itu akan bahaya buat tubuh. Memang harus diluapin, emosi itu harus diluapin. Bagaimana caranya ngeluapin di Islam? Munajat di tengah malam, itu caranya Islam. Kalau tahan doang, itu bisa sakit. Makanya kalau kita menjadi orang Islam, biar hidup kita tenang dan gak terbebani, sabarnya itu harus dibuang. Maksudnya dibuang, diungkapin, biar gak tertekan jiwa. Gimana cara ngeluapinnya? Di tengah malam, nangis sama Allah, ngomong sama Allah, curhat semua, lepas gitu. Itu kalau nggak begitu tersiksa doang badan kita. Makanya sekarang lagi dilatih sabar, akhirnya mukanya pada nggak enak aja karena menahan terus. Kenapa? Ente nggak pernah buang sih, buang di saat tengah malam ngomong, lagi sholat, nangis sama Allah, itu ngeluapin, lepas. Setelah itu akan tenang. Ya emang dipikir para nabi nggak begitu. Nabi juga manusia, berat kalau nahan terus. Makanya mereka mengeluapkannya saat berdoa sama Allah, diungkapin semuanya dikeluarin, lepas jiwanya, udah besoknya tenang lagi.
Kalau kita nahan terus nih kayak gini, kita diajarin cara sabar dalam hidup. Sabar terus, solusinya nggak tahu, ya nggak sanggup juga, karena nahan doang, nguapinnya nggak pernah. Ya akhirnya tahun-tahun, bang keluar, ngamuk-ngamuk, main tojok aja orang, itu, ya. Ini makanya ngeluapinnya di Islam itu dengan cara baca Quran kayak apa, itu, ya. Yang paling gampang sih untuk lebih ngelepasnya itu ngomong sama Allah. Oh apa aja ngomong dah tengah malam kayak gitu, ya. Ya kalau perlu sampai nangis-nangis, ya Allah saya gimana nih, ya Allah saya gimana nih, begitu aja. Gimana saya ini, gitu. Ya teman saya udah banyak yang demen, saya belum nih, gitu. Ya Ustaz. Doa ya Allah jangan sampai dijadian, gitu. Doa, ituin aja. Ya ngomong sama Allah karena apa? Karena ada tempat curhat, gitu. Tempat curhat kita Allah. Ya, kalau kita nggak pernah mau curhat berarti kita nggak nganggap Allah ada, itu, ya. Jadi nggak bisa kita nahan sabar tanpa kita lepas. Kalau nggak badan kita nggak kuat. Maka lepaslah di dalam munajat kepada Allah, gitu. Paman kana taqwa, ini halaman 176 tuh. Tuh 2, 3, 4 baris atau 3 baris dari atas, tengah-tengah. Faman kana taqwa maqamahu kana sabru halahu fasara sabru afdalul ahwali min haitsu kana taqwa afdal maqamat, gitu. Kalau memang takwa adalah maqamahu, ya, makomnya itu takwa. Takwa itu kan dibilang hal yang diperintahkan Allah, kita disuruh bertakwa. Takwa itu makom yang tinggi. Kalau emang takwa itu adalah makom yang tertingginya, karena sabru halahu adalah sabar, ya, keadaannya, kondisinya. Maksudnya kalau kita sabar, kita baru bisa bertakwa. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin bertakwa. Karena bertakwa itu berat, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Itu kalau enggak dengan sabar, nggak nyanggap kita takwa. Makanya makom yang tinggi adalah takwa. Tapi kondisinya kalau mau takwa mesti pakai sabar. Kalau nggak sabar, nggak bakal bisa kita sampai ke takwa. Gitu. Pasara sabru. Jadi maka sabar ini jadi adalah hal yang mana haisut kana takwa afdalu, karena memang takwa adalah paling tinggi derajat takwa, maka sabar adalah paling tinggi kondisi, gitu. Jadi paling kondisi paling bagus adalah di mana orang paling sabar. Karena kalau orang sabar pastinya dia akan masuk ke dalam derajat takwa, dan takwa adalah makom tertinggi, ya. Jadi kalau mau kita sampai ke takwa, gedein sabar kita. Kalau sabar kita makin tinggi, berarti kemungkinan kita makin bisa sampai ke takwa, ya. Karena yang masuk surga yang bertakwa, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Yang mana surga itu dijanjikan untuk orang bertakwa. Jadi yang masuk surga yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti sabarnya paling hebat. Begitu intinya. Jadi semua ajaran agama sampai tingkatan kita gimana caranya agar kita bisa masuk surga, satu pondasinya sabar, ya. Sabarnya makin besar makin tinggi derajat kita. Karena semua aturan-aturan yang Allah buat nggak bisa kita jalani kecuali dengan kesabaran, itu, ya. Izil atqa wal akramu, karena sesungguhnya takwa, ketakwaan itu adalah hal yang paling mulia, ya, indallah, di sisi Allah, ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Wal akramu indallahi wal afdal, yang paling mulia itu yang paling afdal. Jadinya kalau pengen menjadi orang yang dimuliakan Allah di sisi Allah,
berarti kita jadi orang yang bertakwa. Kalau mau itu berarti sabarnya mesti digedein. Ya, dari semua nabi yang ada 315 rasul. Kalau nabi 124.000, rasul ada 315-an. Terus terpilih lagi yang di Quran ditaruh 25-an. Terpilih lagi ada 5 nabi terbaik, yaitu ulul azmi. Kenapa dikatakan nabi terbaik ulul azmi? Karena dari semua yang 5 inilah yang paling sabar. Tuh. Jadi intinya yang sabar. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, siapa? 5 nabi Uzul Masih Musa, terus Nuh. Ini 5 nabi yang dikatakan paling hebat. Kenapa? Paling sabar. Jadi tingkatan tertinggi adalah siapa paling sabar, dia yang paling tinggi. Itu, ya. Kesabar ini emang sabarnya mesti double gitu kalau kita pakai. Itu yang namanya ulul azmi, luar biasa. Nabi-nabi ini sudah nabi aja itu udah hebat banget. Rasul apalagi. Ini ada 5. Ternyata kriteria mereka menjadi yang terbaik dari semua ada yang nabi dan rasul di alam semesta ini. Kenapa 5 orang ini terbaik? Ternyata dilihat dari sisi kesabarannya doang. Sabar mereka unggul. Itu. Ya, wakil ali Sufyan as-Tsauri dikatakan ya dari Sufyan as-Tsauri kepada Sufyan as-Tsauri, ma afdal amal. Ada orang nanya kepada Sufyan as-Tsauri, apa yang paling amal yang paling bagus? Ya, amal yang paling utama. Sufyan as-Tsauri jawab, qala as-sabru indal ibtila. Ya, amalan pekerjaan yang paling mulia, yang paling bagus adalah sabar ketika dapat bala. Ini ganjaran pahalanya gede. Ya, wiridan, sholat, ibadah apapun kalah dengan saat kita dapat bala kita sabar. Itu langsung dapat nilai dang. Gitu. Ya, hitungannya ada orang sembahyang itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, atau kita di sini tiap hari sembahyang tahajud nggak pernah tinggal sampai 10 hari atau 30 hari, itu pahalanya bisa jadi semiliar lah kalau dibilang ya. Tahu-tahu ada teman kita kena bala gitu, atau sesuatu penyakit atau apa, atau kehilangan seseorang yang dicintai gitu. Terus dia nggak ngelentap, nggak ngaco, dia cuma terimain, senyum, tenang walaupun nangis, sabarin. Tadi yang teman kita sembahyang banyak itu kalah langsung pahalanya, karena ganjaran pahala orang sabar terhadap bala jauh lebih besar. Itu ya, kalau kita punya masalah kehidupan, sabarin aja ya, insya Allah pahalanya lebih banyak daripada orang yang sembahyang ribuan rakaat. Itu makanya terimain aja. Bahkan sebenarnya beruntung orang-orang yang dapat bala tetapi dia tetap sabar ya. Orang-orang yang ngurusin orang tuanya ya udah selesai deh, no ya, siapa namanya ya, Rizky, sabar aja Riz, sabar ya. Banyak di sini emang ujiannya orang tua rata-rata ngurusin bala-bala itu, hitungannya bala, musibah, ujian ya, dimana kita banyak urusan-urusan permasalahan yang kayaknya agak tingkatannya berat gitu, tapi sabarin aja. Di situ bahasanya itu lagi ibadah, dan ibadahnya nilainya tinggi banget. Itu makanya Sufyan as-Tsauri bilang sabar terhadap musibah itu adalah amalan yang paling utama. Tapi ini kan nggak bisa dikerjain ya, kecuali ada sendiri. Kalau kan sholat, puasa itu kan gue pengen kerjain lah. Ini ada amalan yang nggak kita cari. Kenapa? Nungguin itu datang. Ya kan bala nggak bisa dicari. Aku pencari bala, pengen ibadah, oh begitu masa? Nggak ada. Jadi makanya ini ibadah yang memang saat hadir. Nah ini waktunya kita ibadah. Karena ibadah sabar terhadap bala itu paling tinggi amalan. Jadi ditunggu aja, pasti ada. Iya, pasti ada. Nggak usah dicari juga, udah ada ya dong. Ini capek. Lemes mukanya udah rata deh. Karena masih ada. Itu. Ya. Lagi punya anak langsung 2 biji gitu ya. Oke, jangan bergaul sama Jenal. Jadi anak lu sama sama Jenal. Nah, Pak, wah Pak Rois di belakang aja hadir, alhamdulillah hadir lagi Rois kita. Ya, itu sabar. Makanya sabar aja. Sabar emang nggak ada batas ya. Ya,
hadapi dengan senyuman kalau kata Ahmad Dhani. Gitu. Ada lagi nih jauh tapi di bawah tuh. Untuk 2, 3, 4 ya pokoknya berapa baris dari bawah. Wa min fadailil sabri habsun nafsi an hubbil hamdi. Nah ini ada lagi. Ini sabar-sabar yang kemuliaan sabar. Ada lagi itu tadi sebenarnya tingkatannya pahalanya ataupun amalan yang cukup mulia. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi. Ini tingkatan selanjutnya nih. Ya. Wa min fadaili sabri itu di baris berapa tuh? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dari bawah. Tengah-tengah. Wa min fadaili sabri habsun nafsi an hubbil hamdi wal madahi wa riyasah. Ini lebih berat. Dan daripada yang dibilang kemuliaan sabar, di mana bisa menahan diri daripada kecintaan terhadap dipuji orang atau membanggakan diri, dihormati orang, punya derajat tinggi, punya kemuliaan tinggi, itu enggak merasa hebat, nahan diri untuk tetap sabar, tidak merasa mulia, itu jauh lebih tinggi. Ini berat ya. Pastinya kalau maksudnya apa sih? Kalau dihormatin orang kita bangga, kalau dipuji orang kita bangga, kalau punya jabatan tinggi kita bangga, itu namanya nggak sabar. Dan untuk tidak merasa bangga dipuji orang, untuk tidak merasa hebat dihormatin orang, itu adalah butuh kesabaran. Dan sabar di tingkatan ini nilainya tinggi. Itu ya. Tetapi ini memang harus ngelewatin tadi sabar yang datang balak dulu. Karena kalau sabar terhadap balak kita nggak sanggup, nggak mungkin dipuji kita nggak bangga. Itu Ghazali bahasanya. Jadi tingkatan ini jauh lebih berat. Dipuji nggak bangga, nggak mungkin. Kalau kita dikasih musibah aja belum sabar. Gitu. Jadi kalau ada orang dikasih musibah dia nggak sabar, lalu dia ngerasa gue nggak pernah bangga diri dipuji orang, bohong. Gak mungkin ada orang dipuji orang gak bangga diri saat dikasih musibah dia masih gak sabar. Nah, itu tingkatan sabar terhadap bala itu tingkatan di bawahnya. Tingkatan di atasnya adalah tidak bangga saat dipuji. Ternyata ini tingkatan lebih tinggi. Memang sulit. Maka itu harus tahu diri, jangan munafik. Kita ngukur diri. Saat kita dihina, dicaci maki, kita masih marah. Saat dikasih bala, kita masih nggak terima, nggak sabar. Ya, jangan munafik. Pastinya kita dipuji, pasti masih bangga. Gitu. Ya. Jadi jangan sok-sokan merasa saya sih udah nggak ada kalau dipuji orang biasa aja, dihormatin orang biasa. Ya, kita lihat dulu, ukur diri. Ente kalau dimaki-maki orang masih sakit hati nggak? Kalau masih sakit hati, nggak mungkin dipuji nggak bangga. Nggak bangga kok gitu. Telusurin lagi, cari lagi dalam hati yang paling dalam. Bisa jadi kita menipu diri kita sendiri, nggak jujur. Itu yang kemarin pertanyaan itu. Ya, nggak jujur kita sama diri kita sendiri, bahwa sebenarnya kalau kita terusin lagi kita munafik. Kagak, aku nggak bangga. Terusin lagi, karena apa namanya, teorinya Ghazali begitu. Kalau kita dihina orang, disakitin orang masih marah, nggak mungkin kita bisa dipuji nggak bangga. Terus kita ngerasa kok nggak bangga ya, bohong. Terusin lagi hati kita, pasti ada terselip di dalam kita yang sebenarnya masih bangga. Itu ini yang dibilang harus jujur sama diri sendiri, harus tahu diri ya. Kalau kita merasa orang suci ya, hitung-hitung lagi. Karena apa iya kita udah nggak nafsu cuek melihat perempuan cakep ya, tolong ukur-ukur diri lagi gitu ya. Apa iya kita nggak pengen makan yang enak gitu, masih pengen makan ini, masih milih gitu makan. Apa iya kita nggak milih-milih makan lagi, asal sekedar apa aja yang ada bisa masuk buat bikin. Udah kayak Nabi belum makan cuma berapa suap, cuma buat menguatin badan, buat ibadah doang. Apa iya kita masih milih-milih, gue pengen makan ini, gue pengen makan itu. Terus kita udah merasa menjadi orang suci ya, merasa orang-orang yang thariqat tingkatan tasawuf gitu, sufi ya. Jujur lagi sama diri kita.
Belum. Ya. Kalau udah bisa bikin daun jadi duit, iya kali udah. Ya. Itu. Karena orang yang tidak mencintai dunia, ukurannya saat dia meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah ini duit, bener jadi duit. Kenapa? Karena dia udah nggak suka sama ini semua. Nah kalau kita coba ya Allah jadi duit, terus nggak jadi duit, emang kita masih demen sama dunia, begitu. Ya. Karena Senan Ampel, Bonang bisa membuat itu, ya, pohon jadi emas, ya karena dia sudah tidak lagi menginginkan itu. Ya. Nah kita ukur diri bahwa apa iya kita sudah benar-benar bisa tidak cinta kepada dunia. Makanya ukur diri kita, introspeksi lagi sejauh mana kita sudah memperbaiki diri. Ya itu sebenarnya ada pertanyaan dari saudara Didong tentang orang-orang yang mengaku sufi tapi melakukan perbuatan yang tidak senonoh karena tidak jujur kepada dirinya bahwa sebenarnya kita belum sampai tingkatan itu, tapi kita sudah merasa tingkatannya. Akhirnya setan masuk di dalam hal-hal yang masih dia cinta dunia, dia masuk ke situ. Ya, dan kita ini tadi masalah pantasnya emang yang di atas, sabar terhadap bala. Ya, kalau sudah bisa harus sudah masuk ke sabar tingkatan tidak merasa bangga saat dipuji, riasah jabatan. Waqat ruwiya fi khabarin maktu'in ada riwayat yang maktub di sini dikatakan as-sabru fi salasin. Sabar itu di 3 tempat. As-sabru an tazkiyatin nafs. Sabar terhadap bagaimana tidak dianggap baik. Maksudnya sabar untuk tidak merasa baik. Ya. Wasabru an sakwis musibah. Dan sabar daripada ngeluh terhadap musibah itu. Ya jadi sabar ada 3 nih. Sabar untuk tidak merasa orang suci, ya, nggak merasa benar, ya. Sabar untuk tidak ngeluh terhadap musibah. Wasabru ala ridho bi qada'illahi ta'ala khairihi wa syarrihi. Dan yang ketiga sabar untuk redha terhadap takdir Allah baik ataupun buruk. Itu. Jadi di 3 hal itu. As-sabru an tazkiyatin nafs, sabar untuk daripada menganggap diri baik. Gitu. Ya. Nggak ada yang lebih hebat gitu. Kan kita kan kadang-kadang nggak boleh ibadah banyak-banyak, maunya ngerasa bener aja. Iya. Pak Renal ya, baru ikut Mustafa 2 kali langsung nyeramain orang. Iya. Itu jadi sabar untuk tidak merasa hebat. Itu pertama. Sabar untuk yang kedua, sabar untuk tidak ngeluh terhadap musibah. Itu juga berat ya. Ya. Dari mukanya udah kelihatan, ngapa lu pusing banget hidup gue. Anak gue udah 3 begini gitu. Ya. Itu harus dihilangin. Namanya masih jauh dari sabar. Ya. Yang ketiga memang yang paling berat. Sabar terhadap redha atas takdir Allah baik ataupun buruk. Ya, ini rukun iman ke-6. Ya, semuanya memang butuh kesabaran yang lebih. Lalu Ali bin Abi Thalib meneruskan wa in jarad. Ya. Apaan sih? Wa in jazita jarad alaika maqadir wa anta ma'zurun. Dan kalau kalian tidak sabar terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, yang sudah terjadi, takdir memang pasti terjadi, maka wa anta ma'zurun, kamu tidak mendapatkan ganjaran, tertutup akan ganjaran. Gitu. Maksudnya sesuatu sudah terjadi, ngapain lagi kita nggak terimain? Satu, yang sudah terjadi udah, ganjaran nggak dapat, rugi 2 kali. Satu, menderita dengan musibah yang sudah ditakdirkan Allah. Kedua, kita nggak dapat ganjaran pahala kebaikan dari Allah. Kenapa? Kita nggak redho, nggak nerimain. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu kerugian. Karena aman, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah pasti sudah terjadi. Terus kenapa kita nggak nerimain? Ya, satu sisi yang terjadi pasti terjadi. Kedua, kita nggak dapat ganjaran, rugi 2 kali. Itu paham ya? Makanya nggak ada istilahnya orang trauma
Itu kalau orang yang bertauhid sebenarnya nggak boleh dalam hal bahasanya trauma, karena trauma itu bukti berarti dia tidak menerima takdir. Yang sudah terjadi pasti terjadi. Gitu. Ada orang naik pesawat dibajak, terus habis itu dia bisa selamat, habis itu dia nggak pernah mau lagi naik pesawat. Padahal ya saat itu takdirnya harus seperti itu. Kalau Allah akan takdirin lagi seperti itu ya wallahu alam, urusan Allah. Tapi yang sudah terjadi sudah dicatat. Jadi kenapa harus trauma? Gitu. Apapun yang sudah jalan ya jalan. Allah takdirin ya takdirin. Itu. Jadi hidup itu kalau kita bertauhid dan mempercayai takdir, enggak ada istilah trauma kepada kehidupan. Karena semua sudah ditentuin. Ya terjadi, yang enggak terjadi ya enggak terjadi. Begitu. Ya. Lalu ada lagi tuh ya di bawahnya ada sana Al-Faqih Abu Ja'far, ada sana Abu Ya'qub Ishaq ibni Abdirrahman Al-Qari'i, ada sana Ibrahim ibni Ishaq Al-Qadi. Itu ada gak? Ada sana Abdurrahman ibni Mu'az ibni Jabal, dari Mu'az ibni Jabal radhiyallahu anhu. Kenal Mu'az bin Jabal? Ya, sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Qala, ini Mu'az bin Jabal mengatakan, dia cerita. Ya, ada mata bni li, mata abnuli ibnuli faqat ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Mu'az bin Jabal menceritakan bahwa anakku mati. Ya, beliau punya anak mati. Lalu beliau mengatakan, lalu Nabi Muhammad mengirim surat kepadaku. Emang tempatnya kan waktu itu berbeda. Jadi Nabi tahu berita Mu'az bin Jabal punya anak meninggal. Lalu Nabi mengirim surat kepada Mu'az bin Jabal. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah, dari Muhammad Rasul Allah ila Mu'az ibni Jabal. Gitu. Kalau Nabi bikin surat begitu tuh. Min Muhammadin Rasulillah ila Mu'az ibni Jabal, dari Muhammad Rasul Allah kepada Mu'az bin Jabal, assalamu alaika. Begitu Nabi tulis. Salam buat engkau wahai Jabal. Fa inni ahmadullah, sesungguhnya diriku, kata Nabi, memuji Allah allazi la ilaha illallah, yang tidak Tuhan selain Dia. Tuh, nih ikutin nih kalau bikin surat kayak Nabi begini ya. Ke cewek kayak apa begitu. Anna min andi Rasul syaiton gitu. Bila siapa sih gitu. Ya Zulaikha gitu. Ya. Nabi mengatakan begitu, inni ahmadullah allazi la ilaha illallah amma ba'du. Tuh langsung gitu ya. Amma ba'du. Langsung amma ba'du. Nabi enggak pakai salawat ya. Karena ada nabinya. Amma ba'du fa'azamallahu lakal ajra. Ya. Maka Allah membesarkan untukmu akan banyak ganjaran wahai Mu'az. Langsung begitu. Allah membesarkan ganjaran untukmu. Besar ganjaran dari Allah untukmu wahai Mu'az. Walhamaka sabra, dan Allah telah mengilhamkan kesabaran kepadamu. Wa razaqana wa iyyaka asyukra, dan Allah memberikan rezeki kepada kita dan kepadamu, yaitu rezeki kesabaran, kesyukuran, asyukru, asyukra. Summa inna nufusuna, kemudian kata Nabi, sesungguhnya jiwa kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta-harta mereka, min wawahibillah, semua adalah dari pemberian Allah. Itu suratnya Al-Hani'ah, yang menyenangkan. Semua itu pemberian Allah yang menyenangkan. Wa awarihil mustaudiah, dan pinjaman dari lumbung kenikmatan Allah. Pinjaman semuanya yang tadi dikatakan, jiwa kita, harta kita, keluarga kita,
anak-anak kita, dan amwalahum, semua harta-harta itu semua dari pemberian dari Allah yang menyenangkan, dan juga pinjaman dari lumbung-lumbung kenikmatan Allah. Pinjaman ila ajalin ma'dudin, sampai kapan? Sampai waktu yang ditetapkan Allah. Kalau lagi ditarik dealer, ya udah saatnya ditarik dealer, begitu kata Allah. Wa yaqbiduha di waqtil ma'lum, dan Allah akan menghentikannya di waktu yang tepat, sudah ditetapkan. Kalau udah emang waktu diambil, ya diambil. Itu. Jadi kadang kalau kita punya apa-apa waktunya hilang, ya hilang, habis ya habis gitu. Karena ini harus diyakini. Ini Nabi ngomongin takdir langsung ya kepada Muaz. Lalu summa taradallahu alaina asyukra. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk selalu bersyukur. Tuh. Orang lagi kehilangan anak, perintahnya tetap. Kemudian Allah memerintahkan kita selalu untuk bersyukur. Disuruh bersyukur tetap dalam keadaan Muaz bin Jabal kehilangan anak, tetapi perintahnya Allah, Nabi menyampaikan. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk selalu bersyukur. Iza a'ta, jikalau Allah memberikan sesuatu kepada kita. Wasabra idza btala, dan Allah memerintahkan kita untuk sabar saat mendapat musibah. Itu udah kehidupan kita. Ya, semua anugerah itu dari Allah. Kalau kita dapat, kita diperintahkan untuk bersyukur, semua itu dari Allah. Kalau Allah ambil lagi, kita harus bersabar. Begitu. Ya, wa kana ibnuka hadza min mawahibillahil hainiyah, dan sesungguhnya anakmu ini adalah bersumber dari pemberian Allah yang menyenangkan dan merupakan pinjaman dari lumbung-lumbung kenikmatannya. Itu. Ya. Wa mata'akallahu bih, dan Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan anak itu. Fi qabdatin, di dalam keceriahannya, wa sururin, di dalam kebahagiaan, wa qabdahu, lalu Allah merenggut kembali, bi ajrin kabirin, tetapi Allah memberi ganjaran kepadamu, ganjaran yang banyak. In sabarta, jikalau engkau sabar. Wah tasabta, ya, karena Allah wah tasabta fala tajma'anna alaika ya Muaz. Pikirin ini maksudnya gitu. Jangan engkau menjadi orang yang tidak menerima takdir. Ya Muaz, ayah bato jazauka ajroka, jangan sampai kamu digagalkan dengan ketidakterimaan kamu atas ganjaran Allah. Jangan engkau gagal mendapat ganjaran Allah dengan engkau tidak sabar menerima takdir ini. Begitu. Watandumu ala ma fataka, maka kamu akan menyesal dengan apa-apa yang telah hilang dari dirimu. Kehilangan juga, ganjaran gak dapat juga. Gitu. Kalau qadimta ala sawabi musibata, arafta anal musibah kusirat anhu. Seandainya engkau munculkan atau dahulukan pahala-pahala musibahmu, maka kamu akan tahu bahwa musibah itu sangatlah kecil dan pendek. Maksudnya apa? Kalau kamu mikirin ganjaran pahala, ya, maka kamu menganggap kecil musibah kamu. Ya, sampai gitu begitu. Melihatnya pahalanya, maka musibah itu akan jadi kecil. Ya. Ya mungkin ya, kalau kan Nabi bilang kalau bisa lihat, misalnya nih langsung dikasih nih, misalnya kita kehilangan apa gitu, kehilangan orang yang dicintai misalnya, truk meninggal, itu musibahnya. Terus tahu-taunya dengan kesabaran kita digantiin apa namanya, ini misalnya perempuan dah contohnya ya, kehilangan perempuan yang dicintai, meninggal nih bininya, ya sedih dan dia sabar. Lalu ganjaran dengan kesabarannya Allah ganti 15 perempuan perawan semua. Ya, merasa kecil nggak musibah itu? Kecil kan? Meninggal lah gitu. 15 ini gitu. Itu maksudnya Allah, Nabi begitu. Seandainya engkau bisa melihat ganjaran pahala atas musibah itu, maka musibah itu akan menjadi rasa kecil. Karena kita nggak lihat sih ganjaran pahalanya ya. Itu.
Kalau yang begitu mau tadi tuh ya ganjarannya, ini meninggal atau datang, 15 orang minta jadi istri. Makanya menjadi kecil, ya kehilangan istri, musibah menjadi kecil karena ganjarannya sangat besar. Itu perumpamaan aja, nggak ada begitu. Ini atau jadi balikin 15, capek juga ngurusinnya, mau nafkahin gimana? Ya. Itu jadi ganjaran maksudnya begitu maksudnya Nabi. Karena masalahnya kita nggak yakin dan nggak bisa ngelihat juga, ya pahala bentuknya kayak gimana. Gitu. Makanya Nabi bilang seandainya kamu bisa mendahulukan ganjaran pahala daripada musibah itu, maka musibah itu akan menjadi kecil. Gitu. Ya, ini butuh kesabaran dan keyakinan ya. Wa'lam, itu udah tadi Nabi ngomong apa sih itu? Suratnya begitu isinya. Wa'lam anna jaz'a la yaruddu maitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketidaksabaran itu tidak akan membawa kembali yang mayit. Ini masih omongan Nabi, ya, masih omongan Nabi. Ya, Nabi masih nerusin tuh. Ketahuilah wahai Muaz, sesungguhnya ketidaksabaranmu atau tidak redoan kamu terhadap musibah ini tidak membuat mayit hidup lagi. Iya kan? Lalu walayat pa'u huznan, dan juga ketidakterimaanmu atas musibah ini tidak membuat kamu tertolak daripada kesedihan. Iya. Kalau kita nggak nerimain, sedihnya hilang gitu. Tapi tetap aja sedih tetap ada. Iya. Falyadhhab anka, biarkanlah pergi darimu, biarkanlah anakmu pergi darimu. Asbaka bima huwa nazil bika, ya, menyesal dengannya atas bencana yang ada pada ka'annaka qad nazala bika, gitu. Maksudnya sesuatu yang sudah terjadi biar terjadi, ya. Ini kayak lagunya Ahmad Dhani ini. Jadi memang apa namanya bahasa di sini, asapakah penyesalanmu bima huwa nazil bika maka anaka qad nazala bika. Penyesalanmu terhadap semua yang sudah terjadi atas bencana itu seperti engkau sebenarnya keluar dari itu semua. Maksudnya ya buat apa menyesal sesuatu yang sudah kita nggak pernah bisa balik lagi, sudah keluar dari situ, lupakan gitu. Jadi kalau kita masih ngingetin ya beban terus, lepas. Itu makanya dibilang nggak boleh trauma begitu, lepas sudah, jangan mengingat lagi, itu sudah terjadi. Kalau diselesain juga nggak akan berubah, ya sudah terjadi. Jadi penyesalanmu terhadap semua itu akan membuat kamu tetap dalam kesedihan, keluar dari situ, ya udah lepas, ya. Wassalam, begitu dong Nabi terakhir ya. Wassalam, ya. Ini nasihat dari Rasulullah, karena Rasul juga pernah merasakannya. Beliau juga pernah kehilangan anak dia meninggal, ya. Makanya ya ngomongnya begitu Rasul, karena memang beliau tahu berat. Cuma memang inilah takdir gitu. Takdir yang harus dijalani dan harus tetap hidup dengan senyum, ya. Qolal Samarqandi berkata, Samarqand, makna qaulu fal yadhhab anka asabaka bima huwa nazil bika. Kata-kata Nabi itu yang terakhir tuh, ya, pergilah, biarkanlah pergi, jangan ada penyesalan. Sesungguhnya penyesalanmu hanya membuat kamu tidak bisa keluar. Maksudnya itu kata-kata Nabi adalah yakni tafakkur fil maut allazi huwa nazilun bika hatta yazhaba yuzunaka maka anna qad, ya. Pikirkanlah kematian yang mana mati itu pasti akan terjadi pada dirimu sampai engkau hilang kesedihanmu, seakan-akan engkau sudah mati. Maksudnya begitu. Semua juga akan mati, kita pun akan mati. Jadi ngapain harus sedih? Dia cuma pulang duluan, kita juga kita nyusul, begitu. Ya, kita lamaan dikit aja, lamaan dikit banyak pahalanya, mending lamaan dikit banyak dosanya. Gitu. Ya, cuma semua pasti akan mati, semua akan pulang.
ya pikirkan bahwa engkau juga akan pulang seperti itu. Gitu. Karena saat engkau memikirkan semua manusia akan pulang, maka akan hilang kesedihan itu. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua akan balik. Gitu. Cuma dia balik duluan. Gitu. Ya. Kita belakangan. Gitu. Yakni ka'annahu qad ja'al maut. Seakan-akan mati telah datang sama kita. Itu harus mikir ke situ. Ya udah. La li'annal rajula idza tafakkara fi mautin nafsi, seandainya, karena sesungguhnya seorang laki-laki jikalau dia memikirkan kalau dia udah mati, mikirin kematian gitu, wa alima annahu yamutu, dan berpikir atau meyakini atau merasa bahwa dia udah mati nih, kita an qaribin, maksudnya kita dikit lagi mati, fala yajza'u lahu, maka tidak akan ada kesedihan. Ya anal jaza la yaruddu maitan, karena kesedihan, ketidakterimaan tidak akan membuat sesuatu yang mati kembali. Akhirnya kita merasa ya udahlah, kita juga bakal mati kok. Wa yabtulu sawabal musibah, orang yang tidak terima dengan takdir Allah ini, nggak sabar, membatalkan pahala musibah. Padahal pahala musibah lebih besar daripada musibah itu pahalanya. Ja'anal ladzi yajza'u 'alal musibah, karena orang-orang yang tidak sabar terhadap musibah, innama yasku rabbah, dia sudah mengeluhkan Tuhannya, wa yuruddu qada'ahu, dan juga menolak akan takdir Allah. Ini akhirnya menjadi berbalik, bukan pahala musibah, akhirnya mendapat dosa. Ya, dosa dengan tidak terima takdir. Begitu. Kenapa tadi bahasanya begitu, mengingat kematian? Memang kalau ini kan orang-orang yang kayak Samarqandi ini yang sudah bertauhid ya, yang sudah meyakini dari kehidupan Islam. Kalau kita mungkin omongan beliau agak membingungkan gitu. Cuma memang saat kita meyakini bahwa hidup kita ini dari tangan Allah, mati hari ini pun bisa kapanpun, dan memang sudah siap mati, kesedihan akan sedikit. Kenapa? Beliau mengatakan kalau kalian sudah merasa mati, maka tidak akan ada kesedihan melihat orang meninggal sekalipun. Maksudnya dia justru banyak ya, mungkin wali-waliullah merasakan saat ada orang mati, dia ngiri, gue juga pengen pulang, begitu. Jadi karena orang udah merasa jiwanya udah harus di tangan Allah, ya mereka bilangnya udah begitu. Kalau kita udah merasa mati, nggak akan ada kesedihan, gitu. Bahkan ya makanya kenapa dikatakan nggak ada kesedihan, contohnya begitu, karena dia pengen banget pulang, ngeliat orang mati, nggak sedih, cuma mikir ya lo duluan, malah menyedihkan dirinya, gue juga pengen pulang, begitu. Jadi ya mereka akan cuma melihat kalau ada yang meninggal, ini udah pulang duluan ya, kapan gue nyusul. Jadi memang sudah ini orang-orang yang tidak cinta dunia, jadinya mereka memang lebih menyenangkan, mengharapkan kehidupan di sana. Makanya pas ada yang pulang duluan, bukan kesedihan, pengirian malah. Gue belum pulang, dia udah pulang tuh. Gitu. Jadi maksudnya orang-orang begini tadi omongannya mungkin agak membingungkan ya. Cuma memang mereka kan ngomong udah pakai jiwanya gitu. Cuma kita kan belum masuk jiwa kita ke cara pandang mereka, akhirnya kita bingung. Apa sih maksudnya? Kalau kita udah merasa mati, ngeliat orang mati biasa aja. Maksudnya begitu, karena kerinduan mereka, kebahagiaan mereka adalah kehidupan setelah ini. Ada orang yang pulang duluan, dia merasa aduh, ya, jadi bukannya sedih, ngiri, gua ada pulang, gua belum pulang juga ini. Itu kenapa? Kenapa bisa begitu? Ini bahasanya di Quran ada. Kalau kalian merasa orang suci, maka mintalah kematian. Orang kayak gini orang suci, tapi nggak pakai ngomong dia suci. Gimana caranya jadi orang suci yang tidak mencintai dunia? Maka kita bisa jadi orang suci. Karena orang yang sudah tidak mencintai dunia pasti inginnya pulang. Ya, karena kalau kita masih mencintai dunia, masih ogah pulang. Ya, bonsai ini belum kebeli, pupuk belum kebeli, gitu. Belai keramik yang mahal belum pernah punya. Gitu. Itu mah susah, ngeliat orang mati takut, waduh gue mati dan ntar ya gak? Karena kita masih banyak banget yang kita cintai. Makanya kalau omongan tadi beliau ini masih jauh, kita bingung kok orang kalau udah merasa mati, ngeliat orang mati nggak bakal sedih. Oh gimana caranya?
Ya kita masih nggak bisa dapat bagaimana merenungi omongan ini. Kenapa? Kita masih demen banget sama dunia gitu. Orang kayak gini kan udah mikir keindahan alam sana dan dia sudah begak dengan kenikmatan dunia karena emang nggak suka. Di dunia cuma anak makmurun, hidupnya cuma berbuat baik doang. Ya, dia cuma makan minum ngerokok kopi udah cukup begitu. Selebihnya bermanfaat buat orang doang yang tidak menikmati dunia ini. Gitu. Ya ini wajar kalau mereka pengennya pulang dan melihat orang mati ngiri. Kalau kita masih takut, ya. Nah, lihat orang udah mati, dia punya keramik bagus gak tuh? Wih, nah, dia ada warisannya, gitu malah mikirnya. Ya, ya buat apaan? Ya kalau dia mati sih asal ngapain amat terus keramik 40.000, gitu. Murah. Ya, sampai sini aja insyaallah yang Fatihah di hadis wa bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu ya nasta'in al-nasra al-mustaqim وكان حمدا يا رحمن رحمنا يا رحمن رحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهم برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.